sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang hampir-hampir wajib dah. Yundabu, disunatkan liman aradaha alla yahliqa sya'rahu. Disunatkan bagi siapa? Bagi yang kepengen menyembelih hewan kurban. Disunatkan bagi yang pengen nyembelih, yang udah pengen menyembelih nih. Sebentar saya motong nih, ya, saya mau sunat korban nih, atau saya mau korban. Bagi dia tuh, orangnya tuh disunatkan alla yahliqa sya'rahu, jangan motong rambut orangnya. Wala yuqallima zufrahu, jangan motong kuku. Fi ashri Zilhijjati hatta yudhhiya, di dalam 10 hari bulan Zulhijjah sampai dia motong. Ya, berarti dari tanggal 1 dia jangan motong rambut, jangan motong kuku kalau dia mau korban. Kapan motongnya? Entar kalau udah motong. Kalau udah motong korban, misalnya dia tanggal 10 motong, udah dipotong tuh kambingnya, nah dia boleh dia potong rambut. Ini sunat saja. Sunat saja. Ya. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'atis syamsu. Masuk waktu penyembelihan itu kalau udah terbit matahari. Wa madha badru salatil Aidi wal khutbataini, dan sudah lewat kira-kira 2 salat Id dan 2 khutbah. Kira-kira terbit matahari jam berapa? Jam 6, ditambah salat Id, ditambah 2 khutbah, katakanlah 1 jam, jam 7 setengah 8, ya jam 8 dah udah boleh motong. Jam 8 tanggal 10 udah boleh mau ya, udah tanggal berapa? 10 ya benar ya. Wa yakhruju bi khuruji ayyamit tasyriki wa hiya salasatun ba'dal Aidi, dan selesai waktu pemotongannya itu setelah ayyam tasyrik kelar. Ayyam tasyrik itu kapan? 11, 12, 13, salah satu ba'dal Id. Hari Id kan hari 10. Berarti setelah Id hari berapa? 11, 12, 13. 3 hari setelah hari Id. Kalau hari Id tanggal 10 berarti 11, 12, 13. Berarti tanggal 13 sore itu terakhir tuh, Bro. Habis itu udah nggak boleh potong lagi. Kalau tetap potong hukum namanya motong kambing biasa aja. Wala tajuzu illa bil ibili bi ibilin aw baqarin aw ghanamin. Tidak sah korban kecuali dengan onta sapi atau kambing atau sejenisnya. Ya. Kenapa saya bilang sejenisnya? Kebo boleh, kebo ya. Domba boleh kan? Ya. Wa aqallu sinnihi fil ibli 5 sinin. Wa dakhala fi sisa. Nah, sekurang-kurangnya wa aqallu sinni, sekurang-kurangnya umur buat onta itu 5 tahun. Umurnya 5 tahun. Sekurang-kurangnya wadah kalau bisa mau jalan 6, itu buat apa? Buat onta. Jadi nggak semua onta bisa dipotong. Tanya dulu nih umurnya berapa. Ini kita jarang nanya umur, yang kita tanya biasanya apa? Beratnya. Ini beratnya berapa? 1 ton. Jarang nanya umur. Padahal di kitab nggak dibilang berat, yang ditekankan umurnya. Wa aqallu sinihi fil ibli 5 sinin wa dakhala fi salisa. Sekurang-kurangnya umur dalam pengorbanan onta itu 5 tahun, udah masuk tahun ke-6. Wa fil baqari awal ma'izi sanatan. Dan di dalam penyembelihan sapi atau kambing 2 tahun tuh. Wa dakhala fi salisa, dan masuk umur ketiga, jalan 3 tahun. Ya, sekurang-kurangnya sapi atau kambing 2 tahun umurnya, masuk ke tahun ketiga. Wa fid dhani sanatun wa dakhala fi saniyah, dan di dalam domba setahun,
Domba boleh setahun. Wadakhala saniyah, masuk tahun kedua umurnya nih. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Cukup buat onta itu buat 7 orang. Cukup 7 orang. Memadai. Sapi juga 1 ekor buat 7 orang. Wala tujzi'u syatun illa an wahidin. Dan tidak cukup kambing itu kecuali buat 1 orang. Kalau kambing nggak boleh buat 7 orang. Cukup 1 orang doang. 1 kambing 1 Bu, itu balik pulang. Kalau onta 1 ekor cukup buat 7 orang. Sapi juga begitu, 1 ekor buat 7 orang. Tapi kalau kambing nggak bisa 1 ekor 7 orang, dia 1 ekor buat 1 orang. Dengerin nih, jangan lebih salah. Wasyatun afdalu min syarikatin fi badanatin. Ya, kambing itu lebih afdal daripada 1 kambing buat 1 orang, lebih afdal dari segi udhiyahnya daripada patungan di dalam onta ataupun sapi. Lebih afdal 1 kambing. Kalau ada pertanyaan besar, bagaimana afdalan mana kita? Motong kambing 1, kami motong sapi ber-7. Ya afdalan kambing. Ya, coba di dalam bawahnya lihat tuh. Ya, syatun ya, wasyatun fil udhiyati, itu di situ keterangan. Dan kambing di dalam pemotongannya, dalam pengorbanannya afdal min syarikatin fi badanatin, itu lebih afdal daripada bersekutu atau berpatungan di dalam sebuah onta atau seekor onta atau seekor sapi. Ya. Wa afdaluha al badanatu, dan afdalnya juga adalah onta. Sumal baqaratu, ini afdal apa nih? Dari segi banyaknya daging. Ya. Kalau mau banyaknya daging, maka afdalnya itu onta. Kemudian apa? Kemudian sapi. Kemudian apa? Kemudian bukan. Lihat kitabnya dong. Ada kitabnya nggak? Udah. Ya, wa afdaluhal badanatu, yang paling afdal dari segi banyaknya daging adalah onta. Ini afdal dari segi banyaknya nih, banyaknya daging. Sumal baqarah, kemudian sumat da'nu, kemudian domba, sumal ma'iz, kemudian baru kambing. Itu kambing paling terakhir. Kenapa? Karena daging paling dikit. Sama domba masih banyakan domba. Nah, sekarang dari segi warna nih, Bu. Wa afdaluha al-bayda, dan afdalnya itu warna apa? Putih. Bu, mau beli kambing, mau beli sapi, afdalnya warna putih. Summa sofro, kalau nggak ada putih apa? Kuning. Sumal balqa, kalau nggak ada kuning apa? Belang. Ya, ada warna putih, ada kuningnya, ada hitamnya, nggak apa-apa. Summa sauda, baru terakhir hitam. Ya, cari yang putih dulu. Putih yang gemuk, nah itu beli. Nggak ada putih, kuning. Kalau nggak ada juga belang, baru hitam. Itu lain tuh afdalnya tuh. Jangan kita dikasih hitam, kita diam aja. Yang putih banyak, yang putih aja minta. Ya, makanya orang dagang kambing tuh kalau udah hari 12, 13, banyak kan hitam mulu deh. Yang putih udah habis. Karena hitam sisa, dari afdalnya kurang. Ya. Wa tustaratu salamatul udhiyati anil uyubi, dan disyaratkan itu selamat daripada aib. Ya. Hewannya itu selamat daripada aib allati tanqusul lahm, yang dapat mengurangi daging. Wala tujizul arjifa, arja itu pincang. Nggak boleh kambingnya pincang, sapinya pincang. Wal aura, pincang, matanya buta.
Picak nggak boleh. Wal maridah, sakit nggak boleh. Nggak sah. Artinya nggak boleh nggak sah. Kita beli kambing nih, pas kita perhatiin, aku jalannya pincang, jangan. Nggak sah itu. Ya, cari yang jalannya bagus gitu, jangan pincang. Yang kayak matanya pincang nih atau jangan, nggak sah. Kemudian fa'in qallat hadil asya jaza. Kalau ada kurang-kurang dikit nggak apa-apa, ya. Sakitnya nggak terlalu parah nggak apa-apa. Ya, coba begitu kan maksudnya. Wala tujizul ajfa. Nggak boleh juga nggak menodai hewan yang bekeng. Buat apa bekeng? Kuru. Kuru tuh di atas kurus. Ada kurus, ada kuru. Bu, ngerti nggak? Ada kurus, ada kuru. Itu kuru ngomongin kurus, lebih dari kurus. Bekengnya Allah kambing tulang doang buat apaan? Ya, tapi ini 2 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun lah kalau bekeng begitu. Apa yang mau diambil? Wal majnuna, gila, kambingnya gila, ngamuk mulu. Wal jarba, kudis, urap, nggak boleh. Walati kutiat ba'du udhunihi, dan yang somplak kupingnya putus, nggak boleh. Atau somplak wa in qalla, walaupun sedikit, au qit'atun, atau emang dipotong gitu, min fakhdiha, ya, wa nahwihi in kanat kabiratan, nggak boleh. Pokoknya yang sempurna, jangan ada yang luka-luka. Ada kupingnya somplak lah, inilah itulah, nggak boleh. Cari yang bagus. Waktu jiu masyuratul uzuni, ya. Nah ini apa tuh dipanggilnya? Kuping yang bolong. Kalau kupingnya bolong boleh nggak? Nggak apa-apa ya kalau bolong. Kas diindik, ya. Atau dia punya tanduknya, apa-apa. Yang penting jangan patah, ya. Ada luka sedikit gak apa-apa. Wal afdalu ayyadbaha binafsihi. Abdulnya yang motong sendiri, jangan nyuruh orang. Abdulnya, ibu mau motong nih atas nama ibu potong sendiri, pegang lehernya, tebas sendiri kalau bisa. Kalau kan bisa karena biasa. Saya aja nggak bisa. Kenapa? Karena nggak biasa. Ini abdulnya, artinya kalau nyuruh orang nggak apa-apa. Tapi kalau nyuruh orang nggak apa-apa. Fa'illam yuhsin falyahdur. Kalau kita nggak bisa, maka kita hadir. Saya nggak bisa Ustaz motongnya. Iya nggak apa-apa, orang lain motong, cuman kita jadi saksi, kita liatin, ya. Dan wajib wajibu ayyanuya inda dzubhi, dan wajib niat, wajib niat ketika motong, wajib tuh. Kalau nggak niat nggak jadi. Innamal a'malu binniyat. Ibu niat pada saat motong, diniatkan. Niatnya apa? Niatnya baik-baik. Waktu beli, waktu nyerahin niatnya apa? Korban. Nah, korban itu bisa jadi wajib. Artinya kalau wajib kita nggak boleh makan dagingnya. Kalau kita mau makan dagingnya, kita bilang ini sunnat korban. Saya beli kambing niat sunnat korban. Nah itu boleh dimakan. Paling banyak 1/3 kita makan. Tapi kalau kita mau sedekah semuanya, kita bilang aja korban wajib, korban nih. Ya, panitia juga udah tahu, Pak, ini korban apa nih Pak? Emang korban apa? Iya Bapak, korbannya wajib apa sunat? Apa bedanya? Jelasin tuh, panitia harus jelasin. Kalau sunat Bapak boleh makan sebagian, 1/3 dari daging Bapak. Kalau niatnya wajib korban, maka seluruhnya harus disedekahin. Ya, baik-baik tuh.
Jangan kita niatnya wajib, minta sama panitia. Kemarin saya ngasih kambing minta pahanya. Lah kagak boleh, haram. Ya. Bagus panitianya pinter, diambilinnya dari daging yang orang, dihela. Habis dimaksa, dijelasin gak ngerti hukum deh. Enggak boleh kita makan. Iya, karena jerainnya korban wajib. Kalau sunat boleh makan sampai sepertiga. Ini karena dia nggak paham, nggak ngaji, dia marah. Oh kita boleh kita paha. Ya dia diambilin paha kambing orang, ya. Bukan kambing yang dia. Begitu juga dihela. Dia pulang bawa paha juga, cuman dia nggak tahu itu bukan paha kambing yang dikorbanin, paha kambing orang lain. Habis di ngotot. Wa yundabu ayyakulat sulusa, dan disunatkan. Nah kalau sunat nih boleh makan sepertiga. Oh ya di sulusa, dikasih hadiah sepertiga. Oh ya tasaddaq bisulusi. Kemudian disedekahkan yang sepertiga. Jadi dibagi tiga nih bu. Kalau tuh daging ada 60 kilo, 20 kilo boleh makan. 20 kilo hadiahin. 20 kilo lagi sedekahin. Hadiahin artinya apa? Orang yang mampu boleh terima. Jadi orang yang mampu boleh terima daging korban. Kenapa? Karena nggak semestinya dengan orang yang nggak mampu aja. Karena ada sifatnya hadiah di situ. Ustadz, yai boleh terima. Hadiah namanya. Yai, ini hadiah nih. Ada paha buat nyate di Cikunir. Boleh, saya nggak marah. Apa saya marah? Kagak. Misalnya nih jamaah bersama besok ada yang korban. Tuh bisa pahanya buat Ustadz Ali, dia mau nyati di Cikunir, saya nggak marah. Namanya hadiah. Cuman ibu niatnya sunat kor. Kalau wajib korban nggak ada hadiah, semua sedekah, kasih ke fakir miskin semua. Nah kalau sunat boleh bagi tiga, sepertiga boleh makan, sepertiga boleh hadiah kepada kawan kita yang mampu, guru-guru kita. Nah sepertiga lagi baru sedekah kepada fakir miskin. Wajibu tasaddaq bisyai'in, ya. Dan wajib bersedekah dengan sesuatu walaupun sedikit. Wa in qalla. Ya. Pokoknya ada yang disedekahin begitu ngomongnya. Wal jildu yatasaddaqu bihi, dan kulit itu disedekahkan. Au yantafi'u bihi, atau dimanfaatkan. Fil bait. Mau dibikin apa misalnya? Boleh. Wala yajuzu bai'uhu, dan tidak boleh dijual. Wala bai'u syai'in minal lahmi, dan tidak boleh dijual juga daripada daging. Wala yajuzu lahu al-aklu minal udhiyah al-manzura, dan tidak boleh juga makan barang udhiyah yang dinazarkan. Misalnya ibu nazar, nanti kalau anak saya yang laki masuk sekolah negeri, saya mau nazar, saya mau korban. Nah itu korbannya korban nazar. Nggak boleh kita makan, harus disedekahin semua, sama kayak korban wajib. Kalau dia korbannya itu semua harus disedekahin buat fakir miskin. Iya dong, pahalanya lebih besar kalau kita wajib. Ya. Nah ini bagi kita yang mau makan kambingnya, ya, kita niatnya sunat korban. Kalau sunat boleh kita makan. Ya. Kalau kita mau kita tentukan siapa yang dapat, mendingan kita potong sendiri di rumah. Potongnya di rumah deh. Kita pilih siapa yang mau kita bagi, itu lebih enak. Tapi kalau kita mau kasih panitia, biasanya panitia tuh udah punya nama-namanya yang bakal dapat. Kita jangan ikut campur, jadi ribet. Ya, kalau kita mau bagi-bagi sendiri, turu-turu kita ya kita potongnya sendiri. Ya, yang penting potongnya di mana bu? Bu, potongnya di mana? Di leher. Ya, udah cukup, mau mana?